Juga seorang putra dari bangsa kami dapat sama sekali berbeda dari seorang kudus dalam hidup mendatang. Pada suatu jiwa berlaku 3 fase. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah ciptaan baru, yang ketiga adalah kesempurnaan. Yang pertama adalah umum bagi semua orang. Yang kedua adalah istimewa bagi orang-orang benar yang melalui kehendak mereka meninggikan jiwa mereka ke kehidupan baru yang lebih sempurna, dengan menggabungkan perbuatan-perbuatan baik mereka dengan kesempurnaan karya Allah. Dengan jalan mana jiwa mereka secara rohani lebih sempurna dan membentuk suatu pertalian hubungan antara yang pertama dan yang ketiga. Yang ketiga adalah istimewa bagi jiwa-jiwa terberkati, atau Santa-Santo, jika kau lebih suka mengatakannya demikian, yang telah melampaui 1000 tingkat dari tingkat awal jiwa mereka, suatu tingkat yang pantas bagi manusia, dan yang telah mentransformasikan mereka menjadi sesuatu yang pantas untuk beristirahat dalam Allah. Bagaimanakah kami dapat membuat ruang, pembersihan dan peninggian bagi jiwa kami, dengan menghancurkan hal-hal sia-sia yang kamu miliki dalam egomu? Bersihkanlah dari segala pengetahuan yang salah, dan dengan reruntuhannya buatlah peninggian bagi Bait yang Maha Kuasa. Suatu jiwa haruslah dibawa semakin tinggi, di atas ketiga anak tangga. Oh, kamu orang-orang Romawi suka simbol-simbol. Lihatlah ketiga anak tangga dalam suatu terang simbolis. Anak-anak tangga itu dapat memberitahukan namanya padamu, penitensi, kesabaran, ketekunan, atau kerendahan hati, kemurnian, keadilan, atau kebijaksanaan, kemurahan hati, belas kasihan, atau, yang terakhir, 3 keutamaan terluhur, iman, harapan, kasih. Lihatlah juga simbol dari halaman yang didekorasi sangat indah yang melingkupi area kuil. Kamu harus melingkupi jiwamu, yang adalah ratu dari tubuh, bait dari roh abadi, dengan suatu pembatas yang dapat melindunginya tanpa menghalangi terang atau menindasnya dengan pemandangan yang buruk. Suatu halaman haruslah aman dan bebas dari cinta dan nafsu akan apa yang lebih rendah, daging dan darah, dan harus diarahkan pada apa yang lebih tinggi, roh. Pahat kebebasan adalah kekuatan kehendakmu, yang akan menghaluskan pojok-pojok, dan menyingkirkan celah-celah, kotoran-kotoran dan cacat celah dari pualam egomu, supaya dia menjadi sempurna sekeliling jiwamu. Dan sekaligus, halaman yang melindungi bait hendaknya kau pergunakan sebagai suatu naungan penuh belas kasihan bagi orang-orang yang kurang bahagia yang tidak mengenal apa itu cinta kasih. Serambi-serambi adalah pancaran kasih, belas kasihan, kerinduanmu agar lebih banyak orang datang kepada Allah, dan adalah bagai tangan-tangan penuh kasih yang terulur, bagai kelambu di atas buayan seorang anak yatim piatu. Dan dalam halaman, pepohonan yang paling elok dan paling harum adalah sembah sujud kepada Sang Pencipta. Pepohonan, yang ditanam pada tanah yang sebelumnya gersang dan sesudahnya diolah melambangkan segala bentuk keutamaan dan membentuk halaman kedua yang hidup yang penuh bebungaan sekeliling bait. Dan di antara pepohonan, yakni di antara keutamaan-keutamaan, ada sumber-sumber air, suatu pancaran lebih jauh dari kasih dan suatu pemurnian lain sebelum menghampiri Propilaeum dekat mana orang harus mengorbankan kedagingannya dan menyangkal segala bentuk percabulan sebelum mendaki altar. Dan lalu kamu dapat maju lebih jauh, ke altar dan menempatkan persembahanmu di atasnya dan akhirnya, dengan melintasi vestibula, kamu dapat menghampiri bilik, di mana Allah berada. Dan akan seperti apakah bilik itu? Berlimpah ruah dengan kekayaan rohani, sebab kamu tidak pernah dapat menghiasi Allah terlalu banyak. Sudah pahamkah kamu? Kamu menanyakan padaku bagaimana iman dibangun. Aku katakan kepadamu, dengan mengikuti metode yang dipergunakan untuk membangun kuil. Kamu bisa lihat bahwa itu benar. Adakah yang lainnya yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Tidak, Guru. Aku pikir bahwa Flavia sudah menuliskan apa yang telah engkau katakan. Claudia ingin tahu, sudahkah kau menuliskan semuanya? Aku sudah menuliskan semuanya dengan setepat-tepatnya, jawab si perempuan seraya menyerahkan lembaran-lembaran berlapis lilin. Lembaran lilin akan tahan lama dan akan memungkinkan orang membacanya. Adalah lembaran lilin, mudah sekali musnah.
Tuliskan semuanya dalam hatimu, maka tidak akan pernah musnah. Guru, hati kami syarat dengan kuil-kuil kesia-siaan. Kami melemparkan perkataanmu atasnya guna menghancurkannya. Tetapi itu pekerjaan yang butuh waktu lama, kata Plautina sembari menghela napas panjang. Dan dia mengakhiri perkataannya, ingatlah kami di surgamu. Kamu dapat pastikan bahwa aku akan melakukannya. Aku meninggalkanmu. Aku ingin kamu tahu bahwa kunjunganmu sangat menyenangkanku. Selamat tinggal, Publius Quintilian. Ingatlah Yesus dari Nazaret. Para perempuan mengucapkan selamat tinggal dan adalah yang pertama pergi. Kemudian Quintilian, yang agak termenung, pun pergi. Yesus mengamati mereka pergi bersama Maximinus yang menghantarkan mereka kembali ke kereta-kereta mereka. Apakah yang sedang engkau pikirkan, Guru? Tanya Lazarus. Bahwa ada banyak orang yang tidak bahagia di dunia, dan aku adalah seorang dari mereka. Mengapa, sahabatku? Sebab semua orang datang kepadamu, terkecuali Maria. Apakah dia yang paling bobrok? Yesus menatap padanya dan tersenyum. Engkau tersenyum? Tidakkah engkau sedih bahwa Maria tidak dapat dipertobatkan? Tidakkah engkau sedih bahwa aku menderita? Marta tidak melakukan apa-apa selain menangis sejak Senin sore. Siapakah perempuan itu? Tidak tahukah engkau bahwa sepanjang hari kami berharap bahwa itu adalah dia? Aku tersenyum sebab kau adalah seorang anak yang tidak sabar. Dan aku tersenyum sebab aku pikir bahwa kau membuang-buang tenaga dan air mata. Andai itu dia, aku akan sudah bergegas memberitahukannya padamu. Jadi, bukan dia. Oh, Lazarus. Engkau benar, sabar, masih harus sabar, Guru, ini adalah perhiasan-perhiasan yang engkau berikan padaku untuk dijual. Perhiasan-perhiasan itu sudah menjadi uang untuk orang-orang miskin. Perhiasan-perhiasan yang indah, perhiasan perempuan terpandang, perhiasan-perhiasan milik perempuan, itu. Sudah aku duga, andai itu kepunyaan Maria, tapi dia, aku hilang harapan. Tuhanku, Yesus memeluknya beberapa saat lamanya tanpa berbicara. Ia lalu berkata, tolong jangan ceritakan mengenai perhiasan-perhiasan itu pada siapapun. Perempuan itu pastilah sudah menghilang, tanpa dikagumi ataupun diinginkan lagi, bagai awan yang dihembus pergi angin ke tempat lain, tanpa meninggalkan jejak apapun di langit biru. Engkau dapat pastikan itu, Guru, dan, sebagai imbalannya, bawakan aku Maria, Maria kami yang tidak bahagia. Damai sertamu, Lazarus. Aku akan menepati janjiku. 1. Maksud Yesus dalam berbicara kepada para perempuan Romawi bukan untuk menentukan saat penanaman jiwa ke dalam suatu tubuh, melainkan untuk membuktikan adanya jiwa, kodrat rohaninya dan asalnya yang ilahi, dengan mempertentangkannya dengan kodrat material dan asal manusiawi dari tubuh. Dan untuk memperjelas bahwa ia menyatakan bahwa jiwa ditanamkan ke dalam embrio ketika embrio sudah cukup terbentuk untuk menerima jiwa. Sehingga sebab jiwa berpikiran jernih dan intelijen, dia memiliki kilasan kenangan akan asalnya yang dari Allah sebelum ditanamkan ke dalam suatu tubuh.